Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wal tadhkir wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. قال الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه النصائح الدينية إلى قوله واعلموا أن للتلاوة آدابا ظاهرة وباطنة ولا يكون العبد من التالين حقيقة الذين تزكو تلاوتهم ويكون من الله بمكان حتى يتأدب بتلك الآداب وكل من قصر فيها ولم يتحقق بها لم تكمل تلاوته ولكنه لا يخلو في تلاوته من ثواب وله فضل على قدره. Ketahuilah, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwasannya di dalam membaca Al-Quran ada adab yang zahir dan adab yang batin. Adab zahir itu yang tampak oleh mata kita, yaitu adab zahir seperti duduk menghadap kiblat, kakinya nggak selonjoran, apalagi seperti orang-orang yang di warung. Adab zahir. Wa batinatan, dan juga ada adab yang batin, yaitu urusan hati. Gimana hatinya itu merasa takut, merasa mengagungkan dengan Al-Quran, dan yang lainnya nanti dibahas. Wala yakunul abdu minat talina haqiqatan alladzina tazku tilawatuhum wa yakunu minallahi bimakanin hatta yata'addaba bitilkal adab. Seorang hamba tidak dikatakan sebagai orang yang sebenar-benarnya membaca Al-Quran, yang diterima bacaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia menjalankan atau berperangi dengan adab-adab yang mulia. Kadang-kadang kalau kita berbicara di hadapan orang lain, kadang-kadang kita menjaga sikap kita. Bagaimana berbicara dengan baik, bagaimana ketika berbicara dengan sopan, dia jaga ketika berbicara dengan orang lain. Begitu juga Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita ini berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana adab kita dengan Allah? Bagaimana yang sopan ketika membaca Al-Quran? Bagaimana kelakuan kita ketika membaca Al-Quran? Kalau di hadapan manusia, di hadapan pejabat, kadang-kadang kita menjaga daripada ucapan kita. Bagaimana kalau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa kullu man qassara fiha wa lam yatahaqqaq biha lam takmul tilawatuh. Semua orang yang tidak sempurna menjalankan daripada adab-adab membaca Al-Quran. Benar dia membaca Al-Quran, pakai tajwid, sudah semuanya digunakan. Tapi adabnya kurang. Membaca Al-Quran dianggap seperti membaca koran. Kakinya kurang adab. Kakinya medingkrang kadang-kadang. Kita membaca Al-Quran
seakan-akan membaca daripada novel, membaca daripada cerpen. Tidak sempurna menjalankan daripada adab-adab tersebut, kurang. Tidak menjalankan daripada adab-adab ketika membacanya. Maka lam takmul tilawatu. Bacaannya walaupun mendapatkan pahala sesuai dengan kadar adab kita, tapi kurang sempurna, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Famin ahammil adabi wa akadiha ayyakuna tali fi tilawatihi mukhlishan lillahi ta'ala wa muridan biha wajhul karim. Paling pentingnya adab, paling utamanya sikap kita ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, ketika membaca murni hanya mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran tujuannya bukan dibuat-buat. Membaca Al-Quran bukan untuk dilihat manusia. Membaca Al-Quran bukan ingin dikatakan suaranya enak, tapi murni membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mencari daripada ridhonya Allah. Membaca Al-Quran tujuannya taqarrub ilaih, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Membaca Al-Quran tujuannya wal fauza bi thawabih, berharap mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai membaca itu riya, muraiyan, ingin lihat orang, ini fulan bin fulan suaranya enak, suaranya indah. Akhirnya ketika dipuji oleh orang lain, apa yang terjadi? Mutasannian, dibuat-buat akhirnya. Bismillah, waduh, macam-macam sudah. Macam-macam. Akhirnya walabdolin ini, dot itu paling repot. Ad-dot itu paling repot. Huruf dot itu paling repot. Dalam hadis disebutkan tidak ada yang fasih membaca huruf dot kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran fasih itu bagus, tapi jangan sampai melebihi batas. Alif nanti difasihkan jadi ain, bismillah jadi ain nanti akhirnya. Ad-dot itu semampunya sudah, nggak bisa fasih, terlalu fasih itu nggak bisa, hanya Nabi. Walab, apalagi yang giginya lobang. Walab kan, walab baca walab itu lidah kan agak terbalik dikit, apalagi lidahnya itu nyangkut di antara giginya. Walab nggak bisa keluar hanya walab tuh akhirnya. Jadi ya bagus, fase tajwidnya diperhatikan itu bagus, cuma jangan berlebih-lebihan. Bagus, indah bacaan itu bagus. Cuman jangan sampai kita ini suka menyalahkan orang lain. Mungkin ada orang lain membaca, punya bacaan yang lain, kita tidak tahu. Karena kita menganggap yang paling tajwid, akhirnya kita menyalahkan daripada orang lah. Banyak bacaan daripada Al-Quran itu. Bacaan Al-Quran ada riwayat Hafaz, ada riwayat daripada Amr, ada riwayat daripada Ibn Katsir, macam-macam. Memang ada 14 daripada qiraah yang dipegang, 7 qiraah, ada macam-macam bacaan, ada yang sampai 10, yang 4 syad. Jadi memang ada bacaan. Jadi kalau kita, memang orang itu kalau cakrawalanya sempit, kalau pandangannya, wawasannya itu sempit, mudah menyalahkan daripada orang lain. Ada bacaan itu, wadduha itu dibaca wadduha, walaili idza saja, ada. Jangan disalahkan, itu ada bacaan daripada ulama seperti itu. Wan najmi idza hawa, ada bacaannya. Nanti kalau orang yang baru belajar disalahkan model gitu, padahal itu juga adalah termasuk jenis daripada bacaan Al-Qur'an. Yang penting gak usah dibuat-buat.
karena merasa hebat, akhirnya apa? Ditunjukkan kepada orang lain kalau dia ini hebat. Ini hati-hati, bukannya mendapatkan pahala, bisa mendapatkan apa? Murkah daripada Allah Subhanahu. Kalau tujuannya ingin mengajari orang lain, gak ada masalah, itu bagus, mengajari daripada Al-Quran. Dan jangan wala taliban bitilawati syai'an minal hududil ajila wal aghradil faniya azaila. Jangan sampai ketika membaca Al-Quran tujuannya apa? Untuk mencari harta, untuk mencari dunia. Apalagi biasanya itu nggak ada adab, justru meremehkan daripada Al-Quran. Wal iyadzubillah, hati-hati. Ada orang baca Al-Quran kemudian disawer. Iya, nek penyanyi dangdut disawer. Ini membaca Al-Quran, kalamnya Allah Subhanahu, kadang-kadang disawer. Nah, itu kurang ajar itu. Itu meremehkan dan menghina daripada Al-Quran. Kalau mau ngasih, nggak usah seperti itu. Kalau mau ngasih hadiah, taruh di amplop, kasihkan. Nggak usah disawer seperti itu kalau ngasih hadiah. Justru itu ingin dilihat daripada orang lain. Oh, dia ini mau ngasih hadiah. Justru apa? Menghinakan daripada Al-Quran. Nggak usah seperti itu. Membaca Al-Quran, ingin apa? Mencari dunia. Idza saluhal hal tabi'ahul mal. Habib Umar mengatakan, idza saluhal hal tabi'ahul mal. Jika dirimu ini baik, jika engkau ini ibadahnya gak pernah terlewatkan, sholatnya, wiridnya ada waktunya, sholawat ada jamnya, al-muhim, yang penting engkau menjadi orang soleh. Kalau engkau menjadi orang soleh, tabi'ahul mal, harta yang mengejar kamu, bukan kamu yang lari mengejar daripada harta dari pagi sampai sore. Yang didapat ya tetap itu, tapi capek tiap pagi mencari. Tapi orang-orang soleh, orang-orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang dikejar oleh dunia. Wa ayyakuna mumtali asirri wal qalbi bi'azamatil mutakallim azza wa jalla khadi'an li jalali. Orang yang membaca Al-Quran hendaknya hatinya dipenuhi dengan sir, dengan rahasia. Dan juga merasakan bagaimana keagungan daripada mutakalim yang berbicara, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya khusyuk wal jawari, dan anggota badannya juga khusyuk, gak banyak bergerak. Kenapa? Karena saat itu dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan karena khusyuknya dia dan takdimnya kepada Al-Quran, seakan-akan dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewa sudah. Adab yang seperti ini istimewa. Hatinya dipenuhi rasa ta'zim dengan Al-Quran. Hatinya dipenuhi rasa pengagungan, menjunjung tinggi daripada Al-Quran, khusyuk hatinya. Tidak ada yang difikirkan kecuali apa? Makna daripada Al-Quran, ayat yang dibaca. Mungkin itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nanti mengerjakan. Kalau di situ ayat isinya fihi wa nahahu, itu ada perintah di situ untuk meninggalkan daripada kemaksiatan, maka dihindari, ditinggalkan daripada kemaksiatan. Jadi begitu orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan yang sempurna adabnya, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seandainya kitab Al-Quran ini saya turunkan kepada gunung, seandainya gunung ini punya akal, seandainya gunung ini diberikan akal oleh Allah, diberikan otak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dihormati, mana yang harus ditakdimi. Seandainya, ini seandainya gunung diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diletakkan Al-Quran di atasnya, apa yang terjadi?
la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah mengatakan, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut khasyian, khusyuk, tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunung yang terbuat dari bebatuan yang penuh dengan pepohonan keras, itu gunung yang keras, penuh dengan bebatuan, itu kalau diletakkan Al-Quran di atasnya, dia akan khusyuk dan takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Ini permisalan kami contohkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia. Apa tujuannya? La'allahum yatafakkarun, agar manusia semuanya berpikir. Gunung yang padat, yang keras, ketika unzila alil Quran, ketika diturunkan Al-Quran kepadanya akan tunduk, bahkan akan mutasodian, pecah itu gunung. Fa kaifa yakunu halul insan ad-dhaif al-makhluq min ma'in wa tin. Tapi bagaimana dengan keadaan daripada manusia yang lemah, makhluk yang terbuat dari air dan tanah, makhluk yang semuanya berasal daripada Allah, daripada anugerah dan nikmatnya. Kalau bukan karena hati yang keras, kalau bukan karena kelalaiannya kepada Allah, kalau bukan karena sedikit makrifahnya dia terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan lalai. Itu yang menyebabkan mereka lalai. Apa yang menyebabkan manusia lalai? Karena hatinya yang lupa kepada Allah. Hatinya berpaling. Hatinya sudah mulai mengeras mendengar daripada bacaan Al-Quran. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sedikit takdim yang ada di dalam hatinya kepada Al-Quran yang merupakan kalam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung loh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keras itu bisa khusyuk ketika mendengar daripada bacaan Al-Quran. Seharusnya manusia yang lebih lemah daripada gunung yang terbuat dari air dan tanah harusnya lebih khusyuk ketika mendengar daripada Al-Quran. Wa qala ta'ala fi wasfil khasyiin min ibadihi inda tilawati kitabih. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana seorang hamba yang khusyuk ketika membaca daripada Al-Quran. Innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Innalladzina utul ilma min qablih, sesungguhnya orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka sebelum Al-Quran, dikatakan oleh ulama tafsir, ini adalah orang-orang ahlul kitab, pencari daripada kebenaran, orang-orang yang mencari kebenaran dan mencari agama. Yang dimaksud dalam ayat ini ahlul kitab yaitu Zaid bin Amr, Abu Dzar Al-Ghifari, dan sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi ini dulu majusi. Dulu ini majusi, penyembah daripada api. Salman ini berasal daripada Asbahan, Iran sekarang. Dulu penyembah api, majusi. Majusi itu dulu letaknya banyak di Iran. Majusi, penyembah api, Asbahan. Akhirnya Salman Al-Farisi ini ingin mencari kebenaran. Agama yang benar ini apa? Proses panjang ceritanya kalau diceritakan. Diceritakan oleh Ibn Hisham dalam sirahnya. Di antaranya saat itu Salman Al-Farisi mengikuti daripada ibadah Nasrani. Sampai pergi ke negeri Syam. Dari Iran ke Syam. Hanya untuk apa? Mencari kebenaran. Salman Al-Farisi anak tunggal. Kaya raya. Paling kayanya orang, bapaknya itu di kampungnya. Kaya. Cuma ditinggal semua itu oleh Salman Al-Farisi. Kenapa? Ini dunia, dan dunia ini nggak akan kekal. Ditinggal. Untuk apa? Mencari kebenaran dalam hidupnya. Sampai pergi ke Syam,
menemukan daripada guru sampai 3 dan semuanya sama, mereka mengisyaratkan untuk mengikuti Nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ahlul kitab seperti Salman Al Farisi dulu itu, idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Ketika dibacakan ayat Al-Quran di hadapannya, mereka itu khusyuk, tidak bergerak sedikit pun. Mereka merunduk, mereka resapi daripada makna Al-Quran. Wa yakhiruna lil adqani sujada, dan mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka merasakan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, yang maha besar, yang patut untuk disembah. Jadi mereka orang-orang ahli kitab seperti Salman Al Farisi, sebelum datangnya baginda Nabi sudah cari kebenaran. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, tersungkur mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan ketakutan yang besar kepada Allah. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Kemudian mereka mengatakan, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengingkari daripada janjinya. Yang dikatakan oleh Allah lamaf'ula, pasti akan terlaksana dan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Bahkan mereka bertambah sujud dan menangis kepada Allah, bertambah khusyuk ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan di hadapan mereka. Begitu sifat orang-orang dulu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah salah satu kakinya itu terkena anak panah. Terkena anak panah. Kalau zaman sekarang, sakit sedikit itu sudah dikasih apa? Bius. Dikasih bius biar gak terasa sakit. Lah zaman dulu itu nggak ada yang namanya obat bius. Jadi ketika tertusuk anak panah kakinya, ya harus dicabut tanpa apa? Tanpa obat bius zaman dulu. Siapa yang kuat merasakan sakitnya anak panah menancap kemudian dicabut? Sayyidina Ali pun merasakan sakit. Sakit. Akhirnya Sayyidina Ali berkata kepada temannya, tunggu sebentar. Nanti kalau masuk waktu sholat, aku sholat, kamu cabut itu anak panah, terserah kamu sudah. Mau dicabut keras atau pelan terserah. Sudah. Akhirnya tiba waktunya sholat adzan. Sholat Imam Ali. Ketika sholat itu Imam Ali, itu kawan Imam Ali, mungkin sahabat atau muridnya, mencabut daripada anak panah tersebut. Dicabut, ya apa? Menancap anak panah, dicabut itu. Dicabut dari kakinya pelan-pelan. Sakitnya bukan main, dicabut sampai lepas anak panah, tidak bergerak sedikit pun kaki daripada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Setelah selesai sholat, Imam Ali berkata kepada yang di sampingnya, ayo cabut anak panahnya. Kenapa nggak dicabut katanya? Padahal anak panah tadi sudah dicabut oleh yang ada di sampingnya. Beliau tidak merasakan sakitnya daripada anak panah ketika khusyuk membaca daripada ayat Al-Quran. Ini imam anak panahnya. Jadi dikira belum dicabut. Padahal sudah dicabut. Begitu juga Al-Imam Ali Zainal Abidin. Cucu beliau. Imam Ali itu suatu saat sholat ada di masjid. Ketika sholat di masjid, masjidnya itu kebakaran. Kebakaran masjidnya. Wes kebakaran. Yang ada di masjid pada berlarian keluar. Tinggal Imam Ali Zainal Abidin sholat di dalam. Sholat Imam Ali. Yang ada di luar sudah teriak-teriak. Wahai Imam Ali, api sudah berkobar. Imam Ali, apinya sudah membesar. Wahai cucu baginda Nabi Muhammad, selamatkan dirimu. Sebentar lagi akan terbakar semuanya ini masjid. Imam Ali habar khair, nggak tahu apa, tetap sholat. Setelah salam, terkejut apa? Loh, kok kebakaran ini kata Imam Ali. Langsung lari keluar itu Imam Ali. Rubuh baru masjidnya. Ditanya Imam Ali. Imam, Anda nggak merasa tadi itu kebakaran ketika sholat? Apa kata Imam Ali? Aku nggak merasa. Al-hadni narul akhirah. Tadi itu aku membaca surat yang isinya tentang api neraka. Aku lupa api dunia karena
membayangkan daripada api neraka, saking khusyuknya. Kalau sekarang, jangankan terbakar, sholat di masjid ada suara sedikit gelodak, bingung sudah ngelihat, bingung sudah kita melihat, belum terbakar itu ada suara sedikit, kita sudah nggak khusyuk melihat yang samping, ini jin atau siapa, apalagi malam-malam sendirian. Wa qala ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ucapan yang terbaik, Al-Qur'an maksudnya. Ini kalau kita Abu Hafs nazzala, tapi kalau Abu Amr anzala. Jadi jangan mudah menyalahkan, mungkin kita nggak tahu bacaannya. Nggak tahu bacaan siapa yang dipakai. Ini Al-Quran mutasyabihan, serupa kalimatnya antara ayat yang satu dan yang lainnya. Matanya, dan berulang-ulang di situ hukum-hukum, nasihat-nasihat. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca ayat Al-Quran seperti merinding begitu. Merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merinding begitu ketika membaca ayat Al-Qur'an. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian setelah itu sudah terisi hatinya dengan lautan makna daripada hikmah dan Al-Qur'an, kemudian menjadi tenang itu badannya, menjadi tenang itu hatinya ila dzikrillah ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Habib Abdullah dan fatta'dzim wal khasyatu wal khusyu'u wal khudu'u inda tilawatil Qur'an min awsafil mu'minina shadiqin al-arifina bi jalali rabbil alamin. Sifat ta'dzim, pengagungan kepada Al-Qur'an, khusyuk kepada Al-Qur'an ketika membaca, khusyuk direnungkan daripada artinya, diresapi, wal khudu' dan tunduk kepada Al-Quran, pasrah ketika membaca, itu sifat daripada orang-orang mukmin yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin yang jujur kepada Allah ketika membaca dia merasakan ketakutan yang besar, yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka arifina bi jalali rabbil alamin, karena mereka mengetahui bagaimana keagungan daripada mutakallim yang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Wal ghaflatu wal qaswatu was-sahwu wal lahu inda tilawatil Qur'an min awsafil mu'ridin al mukhallitin alladzina dha'ufa imanuhum wa qalla yaqinuhum wa khalat qulubuhum min haqaiqi ma'rifatillah wa ma'rifati kalamih. Sedangkan orang-orang yang hatinya lalai, yang hatinya keras, ketika membaca Al-Quran sama dengan membaca daripada cerpen, tidak direnungi, tidak diresapi daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu termasuk sifat-sifat orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang baca Al-Quran baru baca separuh, baru baca satu ayat sambil buka HP. Tutup lagi WhatsApp-nya, baca lagi lanjut. Tutup lagi, baca yang lainnya. Itu orang yang mu'ridin. Seakan-akan ada yang lebih mulia, yang lebih penting daripada Al-Quran. Kita ini harus punya waktu khusus kapan di situ kita gunakan untuk membaca Al-Quran dan kita lalaikan yang lainnya. Yang lainnya kita lupakan. Khususkan itu membaca Al-Quran. Mungkin sebelum tidur, mungkin setelah bangun tidur. Kapan? Yang penting kita bisa membaca. Walaupun hanya satu lembar bolak-balik, ataupun setengah lembar, ataupun beberapa ayat. Yang penting kita istiqomah punya waktu rutin untuk membaca daripada Al-Quran. Baca WhatsApp ratusan kali bisa. Kapanpun waktunya bisa, walaupun tengah malam. Baca Al-Quran. Matanya sudah ngantuk. Baca Al-Quran sudah berat sudah. Padahal sumber daripada ilmu dan kebaikan yaitu Al-Quran. Orang yang seperti itu, kata Habib Abdullah Dad, imannya itu sudah tipis, sudah lemah imannya. Keyakinannya sudah sedikit, hatinya sudah kosong daripada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengenal dengan baik itu Al-Quran ucapannya siapa. Oleh karenanya kata Habib Abdullah, nas'alullah lana walakum al-afiyah min dzalik. Mudah-mudahan
Kami memohon kepada Allah untuk kita semua, kata Habib Allah, dan untuk kalian semua apa? Kita dijaga daripada ini semua. Kita diberi kesehatannya, dilindungi daripada hati yang lupa, hati yang berpaling ketika membaca Al-Qur'an. Wa min jami'an wa ilbala wal mahalik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam bala dan ujian. Amin. Allahumma amin. Ayo, kalaupun kita tidak bisa memahami, merenungi dan meresapi ayatnya karena tidak mengetahui maknanya, paling tidak baca Al-Qur'an dengan adab, menghadap kiblat, dengan apa? Dengan apa namanya? Bersilah, jangan apa? Berselonjor kakinya menghadap kiblat. Insya Allah dengan kita membaca Al-Qur'an dan istiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan membuka kepada kita semua pintu kebaikan-kebaikan. Yang sakit disembuhkan, yang usahanya rezekinya sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya urusan karena barokahnya dia baca Al-Qur'an tiap hari, semuanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.